Shalom, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Herlina Gule. Saya seorang mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Duta Panisa Jember yang berjurusan dengan pendidikan agama Kristen. Nah teman-teman, pada saat ini mari kita belajar tentang mind map. Mind map adalah suatu pemetaan pemikiran yang dalamnya memiliki sifat yang konstruktif, kritis, dan kreatif. Nah teman-teman, langsung saja kita belajar tentang mind map kehidupan yang berjudul yaitu kehidupan seorang mahasiswa. Di dalam kehidupan seorang mahasiswa ini saya mengambil dua, yaitu target dan harapan ke depan. Nah, apa sih target yang perlu dicapai seorang mahasiswa? Yaitu mereka harus lulus dengan nilai yang memuaskan dan mengembangkan kemampuan mereka dan mengalami perubahan. Nah, bagaimana sih cara seorang mahasiswa supaya lulus dengan nilai yang memuaskan? Yaitu mahasiswa harus belajar dengan giat atau rajin, aktif dalam segala organisasi atau dalam segi proses pembelajaran yang sedang berlangsung, dan mahasiswa juga harus mengubah pola pemikiran mereka dan IPK di atas 3. Nah, yang kedua itu mengembangkan kemampuan. Sebelum seorang mahasiswa mengembangkan kemampuannya, dia harus lebih dulu mengenali kemampuannya itu apa dan menentukan tujuannya dan memiliki niat yang bisa memotivasi diri. Yang keempat itu memulai dengan hal kecil sehingga dengan hal-hal mudah. Berikutnya itu berkonsisten, mempunyai mentor, menghargai pencapaian, dan juga mahasiswa harus menemukan lingkungan atau orang-orang yang bisa mendukung kemampuannya. Yang ketiga yaitu perubahan. Di dalam perubahan seorang diri mahasiswa ini saya mengambil dua bagian, itu perubahan dalam pribadi dan perubahan terhadap lingkungan. Nah, perubahan dalam lingkungan yaitu menjadi dua, perubahan terhadap keluarga dan perubahan terhadap orang lain. Nah, apa sih yang perlu kita ubah dalam keluarga? Yaitu rasa sikap kita. Kita juga seorang mahasiswa, kita harus mengubah rasa kesopanan kita terhadap keluarga, rasa toleransi kita kepada keluarga, rasa kepedulian kita, rasa bersyukur dan keharmonisan kita terhadap keluarga, dan juga rasa kesabaran kita terhadap keluarga. Nah, terhadap orang lain juga begitu teman-teman, seperti terhadap keluarga, kita juga harus mengubah rasa sikap dan perilaku kita kepada orang lain, rasa komunikasi kita terhadap orang lain, dan kepedulian, keharmonisan dan keramah tamahan kita terhadap orang lain. Nah, dan itu perubahan terhadap pribadi. Nah, kenapa harus kita mengalami perubahan dalam diri kita sendiri seorang mahasiswa? Kita itu harus memperbarui diri kita menjadi lebih baik, yaitu dengan cara kita menentukan goal atau skill kita itu apa, dan kita juga harus membuat hidup kita ini menjadi lebih baik dengan penuh impian. Nah, kita juga harus mengubah kebiasaan kita. Kita harus mengubah kebiasaan buruk kita dengan kebiasaan yang lebih baik, dan kita juga harus memiliki sikap yang berkomitmen, sikap yang mandiri, bertanggung jawab, dan berempati terhadap sesama dan lingkungan kita. Nah, kita juga harus mengubah rasa kepercayaan diri kita. Kita harus mengubah rasa kepercayaan kita itu untuk bisa tampil di depan banyak orang, baik di tempat umum ataupun di mana kita berada. Nah, yang kita masuk dalam poin kedua yaitu harapan. Nah, apa itu harapan? Pasti kita memiliki harapan seorang mahasiswa, yaitu harapan kita setelah kita sudah mencapai semua target di sini, kita sudah mendapatkan nilai yang bagus, kita sudah menemukan apa itu kemampuan kita, skill kita atau goal kita, dan tinggal kita mengalami perubahan sehingga kita bisa lulus. Dan harapan kita apa? Harapan kita ke depannya apa? Pasti harapan seorang mahasiswa yaitu membahagiakan orang tua. Itu adalah harapan yang satu-satunya dalam diri seorang mahasiswa. Setelah dia lulus dengan mencapai semua target ini, dia ingin membahagiakan orang tuanya. Bukan hanya sekedar membahagiakan, kita juga harus membahagiakan orang tua dengan cara itu. Kita harus selalu mendoakan mereka. Kita harus selalu mendoakan kesehatan keluarga atau kesehatan orang tua kita, dan kita juga harus lebih memprioritaskan keluarga atau orang tua kita, lebih banyak waktu terhadap keluarga, menghabiskan waktu terhadap mereka, dan meneruskan impian orang tua, dan
merawat mereka di usia senja mereka dan selalu mengobrol tentang mereka, selalu sharing-sharing terhadap orang tua dan terhadap anak. Nah, yang kedua yaitu kerja. Setelah kita mencapai target ini, kita keluar dari target ini, kita telah bekerja. Kita itu harus mendapatkan kerja yang tetap, dan kita juga harus memiliki usaha usaha sendiri. Harapan ke depan membuka usaha sendiri, dan membuka lapangan kerja terhadap orang lain, dan mengembangkan potensi sesuai dengan jurusan yang kita ambil. Contohnya seperti saya pribadi, yaitu seorang guru pendidikan agama Kristen. Jadi saya harus mengembangkan potensi guru yang sesuai dengan jurusan yang saya ambil, yaitu pendidikan agama Kristen. Dan saya juga harus menjadi guru yang profesional dan menjadi guru yang menyenangkan bagi anak-anak atau terhadap siswa nantinya. Nah, harapan terakhir itu harapan yang sangat ditunggu-tunggu setelah semua mencapai target ini, dan kembali kepada orang tua, membahagiakan orang tua, menghabiskan waktu terhadap orang tua sehingga mendapatkan pekerjaan. Setelah ini semua, pasti harapan terakhirnya yaitu memiliki keluarga atau menikah. Nah, dalam hal menikah ini pasti memiliki harapan itu memiliki suami yang takut akan Tuhan, suami yang bertanggung jawab, suami yang perhatian, suami yang sayang kepada keluarga, baik terhadap keluarganya maupun dengan terhadap keluarga kita. Dan juga memiliki suami yang saling mendukung, suami yang bisa mendukung apapun yang dilakukan oleh istri, dan kita juga seperti itu harus selalu mendukung suami. Begitulah teman-teman materi dari mindmap kehidupan seorang mahasiswa. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan di depan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan, tutur kata yang tidak tepat atau bahasa yang tidak jelas. Tetapi semoga apa yang ada dalam ini semoga menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita belajar memiliki mindmap kehidupan. Mari kita belajar mencapai target-target yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kita mencapai harapan kita ke depan seorang mahasiswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.